Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd falhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Sigit bahwa kita berada di hari-hari yang utama dan kita bersyukur karena Allah berikan kita taufik untuk duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah sebuah amal ibadah yang syarat dengan kebarokahan. Sebagaimana kita sering dengar bahwa malaikat mendoakan, lalu kemudian juga dalam sebuah riwayat disebutkan ketika mereka selesai dari majelis dikatakan kumu magfurun lakum, berdirilah kalian, dosa kalian diampuni. Qad budilatis sayyiatul hasanat, sungguh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Dan kita senantiasa terus mengingat dan sadar bahwa ini adalah hari yang Nabi SAW katakan, ma min ayyamin al-a'malu salih fihinna ahabu ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang hari-hari itu lebih dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal melainkan hari 10 ini. Sebagaimana juga dikatakan tadi, kecuali para sahabat bertanya walal jihad fisabilillah walal jihad fisabilillah. Maksudnya orang yang berjihad di bulan-bulan lain, mereka tidak setara dengan amal-amalan di bulan ini atau di hari yang 10 ini. Illa rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi, kecuali seseorang yang keluar bersama harta dan juga jiwanya, walam yarji min dzalika bisyai, dan dia tidak kembali dari keduanya, artinya dia kehilangan nyawa dan kehilangan hartanya. Maka subhanallah, ini sebuah keagungan yang besar dan yang banyak para ulama katakan luput dari orang-orang awam, yang banyak orang awam tidak menyadarinya karena mereka sering melihat dari syiar-syiarnya saja. Kalau Ramadan memang kita terlihat syiarnya sangat jelas, tapi kalau Dzulhijjah syiarnya kurang terlihat jelas. Padahal kata para ulama, salat sunat seseorang di siang hari di antara tanggal 1 sampai atau di 10 hari pertama ini itu lebih baik dibandingkan salat 2 rakaat seseorang di siang hari bulan Ramadan. Pahalanya lebih berlipat, kecuali malamnya, karena malamnya para ulama katakan yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita kembali bersyukur dan kita isi dengan talabul ilm sebagai jalan yang Nabi SAW katakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, jalan yang memudahkan seseorang menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada pagi ini saya akan membahas mengenai hewan kurban atau udhiyah yang saya ambil dari kitab terjemahan. Ya, ini ada kitab aslinya, tapi saya tampilkan PDF terjemahannya, Fikih Muyassar. Ini buku yang sangat populer sekarang karena para penulisnya sebuah tim dari profesor doktor bidang hadis dan bidang fikih dari kerajaan Saudi Arabia. Ya. Dan dia yang istimewa dari buku ini sangat ringkas dan praktis, langsung berbicara mengenai amaliyah dan tidak berpanjang dalam teori. Baik, bila berbicara mengenai amalan utama di bulan Ramadan, di 10 hari awal Dzulhijjah ini, sebagaimana kita ketahui, selain kita juga berpuasa, kemudian bertakbir, kemudian juga berzikir, di antara ibadah utama adalah kita bersodakoh. Dan sodakoh yang paling utama menurut jumhur ulama adalah sodakoh yang dilakukan. Ya, jadi kurang fokus juga kayaknya di sana ya. Bisa difokusin lagi. Adalah sedekah yang paling utama dilakukan pada waktu-waktu ini. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berhaji, maka dia berhaji. Lalu kemudian sedekah yang paling utama lainnya adalah udhiyah atau hewan kurban. Yang disebut udhiyah
adalah maksudnya dari kata duha, Pak, yaitu yang disebut dengan duha irtifa'u syams, atau matahari ketika mulai meninggi. Oleh karena itu udhiyah artinya karena umumnya penyembelihan kurban dilaksanakan di waktu duha, sehingga disebut menyembelih kurban di waktu duha secara makna udhiyah. Apakah ada lain makna atau bahasa lain? Ada. Yaumun Nahar disebutnya. Tanggal 10 ketika kita menyembelih hewan itu disebut juga Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yaitu bentuk pemotongan, cara pemotongan atau cara kurban untuk unta, yaitu nahar. Nanti kami akan perlihatkan cara menahar. Sehingga disebut juga Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah itu. Atau juga Yaumul Id, Idul Adha, dan pelaksanaannya disebut udhiyah, penyembelihannya disebut udhiyah. Dan juga berbicara mengenai udhiyah, ini para ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hanya saja sebagian ulama, ya pertama kita ketahui namanya sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan. Tapi sebagian ulama ada yang melihat bahwa ini wajib bagi orang yang mampu. Contohnya para ulama dari Hanafiyah dan sebagian Malikiyah dan juga sebagian dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa mereka mengatakan bahwa kurban ini adalah wajib? Ya, bagi mereka yang mengatakan wajib, ya. Selain yang disebutkan di sini, ya. Pertama pensyariatannya kita sudah ketahui, fasholli lirabbika wanhar, dan sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, salah sepupu Nabi SAW yang juga merupakan ahli tafsir dari sahabat, fasholli di sini adalah sholatul id, li rabbika wanhar, dan hendaklah engkau berkurban, dan hendaklah engkau berkurban. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki keleluasaan, walam yudahi, maka dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, dalam hadis Abu Hurairah yang ditulis oleh Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang memiliki kelapangan tapi kemudian tidak, ya, berkurban, maka janganlah mendekati masjid kami. Kalau misalnya anak, mohon maaf ya, bandel ya, naudzubillah. Terus orang tuanya bilang, kamu jangan pulang ke rumah, udah nggak usah pulang ke rumah. Gimana Pak? Tambah sedih ya. Nah ini yang kemudian mengatakan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya kelebihan harta, tapi anda tidak berkurban dengan sengaja, ya, karena misalnya memang maksudnya dengan sengaja di sini artinya memang dia melalaikan karena kelalaian, ya, maka jangan mendekati musholana, atau dalam sebuah hadis disebutkan masajidana atau kama qala, tempat-tempat sholat kami, jangan mendekati tempat-tempat sholat kami. Artinya ya dijauhkan dari kaum muslimin, naudzubillah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, ya, sebagian ulama, namun mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Dan juga ya dari termasuk udhiyah ini selain perintah Nabi SAW juga apa yang beliau lakukan sendiri. Artinya beliau mempraktekannya sendiri, bahwa Nabi SAW dahulu terbiasa menyembelih 2 ekor kambing, ya, yang amlah ini warnanya putih dan hitam bertanduk, ya, dan beliau menyembelihnya sendiri. Juga Bapak Ibu sekalian, dari ayat tadi fasholli lirabbika wanhar, kita dapat mengambil faidah bahwa tadi fasholli lirabbika wanhar, salatlah Idul Adha dan berkurbanlah. Salat Idul Adha dilaksanakan setahun sekali. Oleh karena itu ibadah udhiyah, ibadah menyembelih ini termasuk ibadah yang disebut sanawiyah, atau ibadah yang dilakukan tahunan, bukan sekali seumur hidup. Ini membantah persepsi di masyarakat. Sebagian masyarakat kita ada yang menganggap bahwa ibadah kurban itu sekali seumur hidup, sehingga digilir biasanya, Pak. Tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya, atas nama istrinya, tahun berikutnya anaknya, semua satu-satu,
setelah semuanya beres sudah selesai, nggak kurban lagi, ya. Padahal dia adalah ibadah sunnah muakkadah yang berlangsung tahunan, sehingga apabila dia memiliki kelapangan maka disunnahkan, sangat ditekankan untuk dilakukan tetap setiap tahun. Ya, biasanya di daerah-daerah banyak Pak ya seperti itu. Jadi seperti haji dia nganggapnya, seperti haji. Jadi ketika sudah berkurban sekali ya sudah. Kemudian juga syarat disyariatkannya udhiyah, disunahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama Islam, ya. Pertama Islam, maka non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Ini pertama syarat wajib. Yang kedua juga adalah atau syarat disunahkannya, ya. Yang kedua juga adalah syarat sahnya Islam ini. Artinya apa? Artinya bila tetangga kita yang non muslim pingin ikut kurban, maka bisa diterima, tapi itu tidak dianggap sebagai kurban, ya. Dan itu pernah terjadi Pak ya. Contohnya ada yang nitip dulu ke Ilham, tukang satpam kita. Ada tetangga di sini, penduduk di sini yang non muslim, dia bilang saya pengen kurban katanya. Saya pengen kurban, tapi gimana caranya? Ya sudah, saya kasih ke kamu saja ya. Tapi akhirnya atas nama Ilham, ya. Dalam kondisi seperti itu tidak mengapa, atas nama Ilham maka bisa dianggap sebagai kurbannya Ilham. Artinya uangnya kemudian diberikan hibah kepada Ilham. Namun bila orangnya yang langsung, saya daftar ke DKM, boleh nggak saya mau ikut kurban, ya, atas nama dia, ya, maka tidak boleh. Dia bisa diterima, tapi kita bukan jadikan sebagai kurban. Kita potong, kita makan, itu boleh. Itu boleh. Bagaimana kalau misalnya dia yang kemudian saya pengen motong sendiri, kayak gitu Pak ya. Saya pengen motong sendiri. Ya, ini para ulama memperinci. Ya. Andaikan dia ahlul kitab ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama itu. Yang kedua, dia ketika memotong dia sesuai dengan syarat-syarat yang disyariatkan oleh agama Islam. Contohnya dia memotong dengan menyembelih, ya. Kemudian dengan sebagaimana kita ketahui tata cara menyembelih, kemudian syarat-syaratnya terpenuhi, dan dia mengucapkan nama Allah walaupun dia non muslim, maka pendapat yang terkuat mayoritas ulama mengatakan artinya dagingnya halal, boleh dimakan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakum thayyibat. Pada hari ini aku telah halalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan juga makanan orang-orang ahli kitab telah dihalalkan bagi kalian. Dengan syarat-syarat tadi Pak. Selama dia disuruh kita bilang pakai bismillah dan dia melaksanakan sesuai dengan kitab. Misalnya disembelih seperti biasa, bukan misalnya pakai listrik ataupun dibenamkan di air dan yang lainnya, ya. Bila memenuhi syarat seperti itu, maka tidak mengapa, ya. Kemudian yang berikutnya balik dan berakal, ya. Barang siapa yang belum balik dan berakal, maka tidak diberi beban kewajiban udhiyah baginya. Walaupun misalnya anak ini kaya, orang tuanya meninggal, anak ini kaya, namun dia belum balik, maka tidak dibebani untuk berkurban. Dan juga memiliki kemampuan. Yang disebut memiliki kemampuan adalah dia memiliki harta senilai harga sembelihan, yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi syaratnya dia memiliki kafalah, dia memiliki nafkah untuk hari raya dan juga hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari saja. Kalau dia memiliki 4 hari, ya, dia kelebihan dari 4 hari tersebut, maka dia disunahkan untuk kemudian udhiyah, untuk kemudian berkurban, ya. Dan ini banyak kalau di masyarakat kita Pak ya. Cuman kesadarannya ini yang luar biasa kurang. Sehingga para ulama mengatakan, ya, orang kontemporer mengatakan seharusnya jumlah kurban di suatu tempat itu setara dengan jumlah kepala keluarga yang setara dengan jumlah kakak, ya,
jumlah keluarga yang mampu di suatu daerah atau minimal mendekati. Tapi sayangnya di masyarakat kita masih terkadang jauh, ya, angkanya jauh. Ya. Kemudian hewan ternak, ya, yang boleh dijadikan hewan kurban, ya. Yang boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan ternak, ya, berdasarkan ayat yang disebutkan di sini, surat Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am, ya, adalah hewan-hewan ternak, binatang-binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Ya, kambing di sini termasuk kita ketahui domba, ya. Dan juga termasuk yang disamakan dengan sapi adalah jamus. Jamus itu kerbau, Pak. Kerbau. Kalau banteng boleh tidak? Kalau banteng tidak, karena dia tidak diternakan. Dia tidak diternakan. Adapun kerbau, dia diternakan. Bahkan di beberapa daerah memang dijadikan santapan, khususnya kerbau. Maka kerbau tidak mengapa. Lalu kemudian, apakah dalam satu keluarga harus semua berkurban? Ya. Jawabannya, yang disunahkan cukup satu. Ya. Kecuali dia ingin lebih, tidak masalah. Hanya saja cukup istilahnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah anhu wa ahli baiti fayakuluna wa yut'imuna. Dahulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Ya. Maka mereka kemudian, ya, makan dari situ dan memberi makan dari situ, memberi kepada orang lain. Artinya, ya, satu keluarga yang sangat disunahkan itu adalah satu minimal bila dia mampu, ya. Oleh karena itu sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kurban ini disebutnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Artinya kalau dalam satu rumah sudah ada yang melaksanakannya, terutama kepala keluarga, maka gugur dari yang lainnya yang berada di bawah tanggungannya, dengan syarat berada di bawah tanggungannya, ya. Dan juga dengan syarat memiliki kekerabatan. Contohnya di dalam rumah kita numpang misalnya keponakan bapak, ya, atau misalnya numpang tante kita. Karena dia masih ada kekerabatan dan dalam satu rumah, para ulama mengatakan dia termasuk yang mendapatkan atau termasuk yang dianggap satu kelompok dari rumah tersebut. Dan juga misalnya yang dinafkahi oleh bapak di dalam rumah tersebut. Maka orang tersebut atau kelompok tersebut dalam satu rumah, apabila salah satu sudah melaksanakan, maka gugur kesunahannya dari yang lainnya, ya. Jadi tidak perlu juga kemudian istilahnya kalau cuman setiap tahun satu keluarga, tidak usah digilir namanya, tapi cukup satu bapak, kemudian dia niatkan sebagaimana Nabi SAW katakan, hada minni wa min ahli, ya, wa min ahli baiti, ini dariku dan juga dari keluargaku. Yang disebut keluarga di sini adalah keluarga yang ada di rumahnya, yang memiliki hubungan kerabat dan juga yang dalam tanggungannya, ya. Kita ketahui kemudian satu ekor unta, ya, seseorang bisa menyembelih dengan 1/7 sapi juga, selain tadi satu kambing juga 1/7 unta. Nah, kalau misalnya tadi Pak, ada orang kafir dia pingin kurban, ya. Kalau dia tadi seperti kasusnya Ilham, dia ngasih ke Ilham, kemudian akhirnya memang atas nama Ilham, jadi kurbannya Ilham, tentunya itu jelas gak masalah. Terus kemudian kalau misalnya saya pingin atas nama saya sendiri, boleh, silakan barengan dipotong, tapi nanti paling Anda bayar biaya pengurusan, tapi ini tidak dianggap sebagai kurban, tapi sebagai daging yang dipotong saja dan bisa dimakan. Yang tidak boleh itu kalau dia gabung sama misalnya sapi, ada 1/7, terus dia gabung, saya pengen kurban juga tapi saya masukin ke sapi, ya, supaya bisa dapat daging sapinya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang 7, ya, dalam sapi dan juga unta ini semuanya harus berniat ibadah.
Sehingga bila salah seorang dari mereka non muslim, tentunya niat dia bukan ibadah, maka tidak sah 6/7 yang lainnya. Tidak sah yang lainnya. Sehingga harus semuanya adalah seorang muslim, ya. Kalau beda sama kambing, kalau kambing karena dia tunggal, dia bisa sendiri saja. Kemudian ya, syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban. Pertama adalah unta disyaratkan telah genap berumur 5 tahun, sapi telah genap berumur 2 tahun, kambing juga 1 tahun, ya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan, ya, yaitu domba. Ya, domba sebagian ulama mengatakan 1 tahun, namun ada pendapat yang mengatakan yang disebut domba jaz'a, dia adalah usia 6 bulan, ya. Karena kambing sama domba pada usia 6 bulan ini, Allahu a'lam, fisiknya berbeda, ya. Katanya kalau domba dia lebih besar Allahu a'lam. Sehingga sebagian ulama dia mengatakan dia termasuk 6 bulan sudah boleh. 6 bulan sudah boleh. Sebagian ada yang mengambil fikih seperti ini, 6 bulan. Sehingga kami dengar misalnya banyak masyayikh dari Saudi, dia kirim uang ke Indonesia minta tolong dicarikan. Mereka tuh kadang kalau kurban biasanya saya pernah dengar sampai ratusan kadang, Pak. Ada puluhan, tapi bahkan pernah ada yang ratusan juga. Dia cari yang seperti ini, jaz'a, ya, yang domba yang masih muda 6 bulan, ya. Sehingga bisa banyak, ya. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan 6 bulan, ya. Namun yang lebih berhati-hati memang 1 tahun. Ya. Nah, dan memang Nabi SAW juga pernah menyembelih kurban berupa domba jaz'a, ya. Kemudian yang kita ketahui juga adalah yang sering banyak kita dengar mengenai bahwa syarat hewan kurban adalah tidak cacat atau sehat, ya. Pertama dia sebagaimana Nabi SAW katakan, bukan yang termasuk al-awra al-bayyin awraha, hewan yang buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, jelas butanya. Tapi kalau dia rabun, Pak, ya, para ulama mengatakan tidak apa. Kalau dia rabun belum sampai buta, maka itu hal tersebut tidak mengapa. Wal maridu al-bayyin marduha, dan juga yang jelas sakitnya, jelas yang sakitnya, ya. Kelihatan sakit ini benar-benar parah, ya. Wal arja'u al-bayyin arjuha, dan juga hewan pincang yang jelas pincangnya. Contohnya sekarang lagi hewan PMK ini, ya, permasalahan hewan yang kena virus itu, Pak, ya. MUI sudah mengeluarkan fatwa, ya, kalau dia masih ringan, dia kan antara lain menyerang kuku, ya. Dia masih ringan dan kemungkinan bisa diobati, tidak mengapa. Namun bila kemudian kukunya sudah lepas sehingga menyebabkan dia pincang, maka sudah kemudian tidak sah digunakan untuk sebagai hewan kurban, ya. Kemudian al-ajfa'u allati la yunqi, dan juga hewan kurus kering yang tidak bersumsum, artinya tidak berdaging, sangat kurus, ya. Dan cacat yang semakna dengannya yang dikiaskan kepada 4 cacat ini. Contohnya para ulama mengatakan hewan yang gigi depannya ompong, hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat semisal. Kalau betina termasuk cacat nggak, Pak? Betina boleh nggak kita pakai betina? Tidak boleh, Pak. Ya. Betina bukan termasuk cacat, dan dia termasuk yang diperbolehkan berdasarkan hadis Ummu Kurzin yang Nabi SAW pernah mengatakan mengenai akikah. Beliau mengatakan anil gulami syatan, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, ya. Wa anil jariyah syah, dan untuk seorang anak perempuan yang dilahirkan, maka bagi dia 1 ekor kambing, ya. Dan beliau mengatakan la yadurrukum dzukranan kunna aw inathan, dan tidak tidak masalah bagi kalian apakah hewan tersebut jantan atau betina. Itu dalam akikah. Dan para ulama mengatakan hukum akikah ini dalam penyembelihan, dalam hewan yang dipakai sama dengan udhiyah, sama dengan yang dipakai untuk penyembelihan ketika Idul Adha.
ya. Jadi hewan betina tidak masalah. Hewan betina tidak masalah. Kalau mau bicara afdol, maka yang afdol yang Nabi SAW lakukan. Kalau kita memiliki keleluasaan harta, beliau memilih waktu itu antara lain 2 ekor domba yang besar dan gemuk, dan dalam sebuah hadis disebutkan memiliki harga mahal, ya. Kemudian bertanduk kuat, ya. Dan kemudian umumnya warnanya putih kecuali di sekitaran mata dan kakinya ada lingkaran hitam, ya. Ada hitam di mata dan di kakinya, ya. Adapun badannya yang lain putih, ya. Dan dia hewan yang gemuk dan besar. Itu memang yang utama, yang jantan. Biasanya memang lebih mahal dan kabarnya lebih enak. Allahu a'lam bishawab. Tapi andaikan terutama kita ingin mengedukasi ke masyarakat, ya, kalau misalnya belum berani istilahnya mengeluarkan uang besar untuk kurban, ya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita berikan solusi bagi mereka dengan sesuatu yang diperbolehkan. Antara lain kita berikan alternatif, dia boleh betina. Boleh betina. Biasanya betina jauh lebih murah, Pak. Termasuk akikah juga betina itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Dan kalau mau murah yang pas setahun lebih saja, setahun lebih sedikit, ya. Artinya itu biasanya lebih murah. Artinya hewan yang betina ini tidak masalah. Kemudian waktu menyembelih udhiyah dimulai sesudah sholat id bagi yang melaksanakan sholat id, sedangkan bagi yang tidak melaksanakan sholat id dimulai sesudah terbitnya matahari pada hari Idul Adha, kira-kira seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah. 2 rakaat dan 2 khutbah. Berdasarkan hadis Al-Barra Al-Azib, dia berkata, Rasulullah SAW mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa melaksanakan sholat sebagaimana sholat kami dan menyembelih kurban sebagaimana kurban kami, maka sungguh dia telah tepat dalam berkurban. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih kurban lain sebagai gantinya. Artinya tidak sah bila kemudian dia menyembelih sebelum sholat, ya. Maka bila seseorang kemudian qadarullah misalnya dia pengen kurban, cuman dia terpisah kampungnya, misalnya jalan penghubung kampungnya dengan tempat lapangan, misalnya rumahnya dengan lapangan tempat sholat id ini terputus jembatannya, sehingga dia tidak bisa kemudian sholat id, padahal dia sudah membeli domba misalnya di rumahnya, maka silakan dia menyembelih sendiri, tapi kira-kira nunggu waktu sampai selesai waktu sholat id dan juga khutbah. Dan waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik, pada tanggal 13, ya. Tasyrik ini disebut tasyrik, artinya hari penjemuran, Pak, ya, hari penjemuran. Dahulu para sahabat mereka memotong tanggal 10, dan yang paling utama memang dicepatkan tanggal 10-nya, ya. Kecuali ada uzur maka silahkan dimundurkan. Lalu kemudian mereka kemudian menjadikannya deng-deng. Daging yang berlebihan mereka jadikan deng-deng. Mereka jemur di hari-hari tanggal 11, 12, 13. Sehingga dijemur itu namanya apa? Tasyrik, penjemuran. Pengkenaan matahari, ya, maksudnya penjemuran di hadapan matahari, sehingga kemudian populer disebut sebagai hari tasyrik. Nabi SAW mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Kemudian apa yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berkurban, ya. Manakala kemudian, ya, 10 Dzulhijjah tiba. Apa yang dilakukan hewan kurban, ya, dilakukan terhadap hewan kurban. Penyembelih disunahkan memakan sebagian dari kurbannya, menghadiahkan sebagiannya untuk kerabat, tetangga dan teman-teman, ya. Ini untuk hewan kurban Idul Adha, Pak, ya, yang hukumnya sunnah muakkadah. Adapun kurban yang wajib, para ulama mengatakan kurban wajib itu kurban nazar. Kurban nazar. Saya bernazar, bila saya menempati posisi jabatan itu, saya akan menyembelih 1 ekor kambing, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar, anak saya lulus ujian, saya akan motong 1 ekor sapi misalnya, seperti itu. Kalau seperti itu, para ulama mengatakan itu harus semuanya diberikan. Jangan dimakan sama kita.
kita nazar tadi, saya dapat jabatan itu, saya akan motong 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing itu semuanya harus diberikan kalau dia bernazar. Kalau saya selamat, ya, atau saya dapat proyek ini, saya akan motong kambing lah, 3 lah buat saya bernazar karena Allah. Maka seperti itu semua harus diberikan, tidak boleh dimakan, ya. Kalau para ulama Syafi'iyah mengatakan sama sekali tidak boleh dimakan. Adapun yang termasuk tatawu, ya, sunnah muakkadah seperti Idul Adha, maka ya di antara contoh Nabi SAW, namun ini bukan keharusan, ya, adalah yang para sahabat yaitu Ibnu Abbas katakan wa yut'imu ahla baitihi thulutha, bahwa Nabi SAW memberi makan 1/3 untuk keluarganya. Wa yut'imu fuqara wa jiranihi thuluth, dan juga memberi makan tetangganya yang miskin 1/3. Wa yatasaddaq ala su'al bithuluth, dan juga bersedekah kepada para peminta 1/3 dari kurbannya beliau. Namun ini bukan sebuah kewajiban, ya. Artinya bila seseorang, ya, dia ingin berikan semuanya, dia ambil hanya sedikit, maka tidak mengapa. Hanya disunahkan tetap dia mengambil, ya, dia merasakan. Ataupun misalnya saya ingin ambil semuanya kecuali hanya sebagian sepotong daging saja saya berikan, itu boleh. Secara hukum asalnya itu boleh, ya. Karena memang tidak ada aturan yang mewajibkan harus seperti ini, ya. Ini para ulama mengatakan adalah sunnahnya seperti itu. Dan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, ya. Maksudnya contohnya dijadikan sekarang kornet, Pak, ya. Kemudian dibagikan ke sasaran daerah kristenisasi dan segala macam, maka itu insya Allah tidak masalah, ya. Kemudian bila 10 hari awal bulan Dzulhijjah tiba, haram atas orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sehingga dia menyembelih. Ini penulis buku ini memang lebih cenderung mengatakan kepada haram, namun ulama lain mengatakan dia adalah makruh. Dia adalah makruh, tidak sampai kepada haram. Apakah semua keluarga, ini saya berkurban atas nama saya dan keluarga saya, apakah semuanya harus kemudian memotong diri, menahan diri untuk memotong rambut dan kukunya? Jawabannya tidak, hanya kepala keluarganya saja, atau hanya atas nama orang yang berkurban saja. Tidak perlu semuanya, tidak perlu semuanya, ya. Kemudian juga ada beberapa permasalahan kontemporer mengenai hewan kurban ini, Pak, ya. Contohnya, bolehkah seseorang misalnya berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Nah, ini banyak kejadian, ya, termasuk di kita ada yang juga menitipkan seperti itu. Para ulama memang berbeda pendapat. Antara lain menurut madhab Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan kecuali dia sempat berwasiat sebelum meninggalnya. Jadi apabila orang tuanya berwasiat, apabila saya meninggal nanti, ya, nanti tahun depan setelah saya meninggal tolong saya dikurbankan atas nama saya, maka hal tersebut boleh, kata ulama Syafi'iyah, ya. Namun ulama yang lain, contohnya dari madhab Imam Ahmad, sebagian dari mereka mengatakan boleh saja, karena dia termasuk sodakoh, sedangkan sodakoh bagi seseorang yang sudah meninggal atas nama dia adalah sodakoh yang diterima, ya. Lalu bagaimana kemudian menggabungkannya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Andaikan memang dia uangnya pas-pasan, cuman mau potong 1, lebih baik atas nama dia saja yang masih hidup. Lalu kemudian dia niatkan untuk keluarganya antara lain yang sudah meninggal. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan min ahli baiti, dari keluargaku, di antara keluarga Nabi SAW sudah ada yang meninggal saat itu, yaitu Khadijah. Kemudian anak-anak beliau kan pernah meninggal juga, sudah meninggal dulu yang perempuan, ya, Ummu Kulthum, Zainab, itu mereka meninggal sebelum meninggalnya Nabi SAW. Jadi tidak mengapa bila kemudian dia potong atas nama dia, kemudian dia niatkan istiraq thawab, dia ingin meniatkan juga untuk mereka. Itu kata para ulama. Apabila dia punya keleluasaan, hartanya memang banyak sekali, maka Allahu alam, ya,
karena tadi ada ulama juga yang mengatakan dia bagaikan sedekah yang diterima, ya tidak mengapa saja, ya tidak mengasal, jangan sampai kemudian hanya satu tapi kemudian dia atas namakan orang tuanya yang sudah meninggal, lebih baik atas nama dia ya. Dan juga tidak perlu tadi Pak ya bergiliran atas nama ibu, bapak, anak, cukup bapaknya saja tapi dia niatkan untuk keluarganya, yang dalam tanggungan dia. Kemudian juga bagaimana dengan di sekolah-sekolah, biasanya suka ada patungan. Nah, ibadah udhiyah ini sebagaimana tadi kita sudah lewati memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu patungan seperti itu walaupun ceritanya mendidik, namun ini para ulama mengatakan mendidik yang salah karena harus ada syarat yang dipenuhi. Misalnya kambing tadi 1 orang, ya. Kemudian sapi atau unta bisa 1/7, ya. Maka dengan istirok seperti itu, dengan patungan seperti itu, dia tidak sah. Dia bisa jadi hewan yang dimakan tapi tidak sah sebagai hewan kurban, Lalu bolehkah berhutang untuk berkurban? Ya. Para ulama mengatakan sejumlah ulama salaf dahulu pernah melakukannya, yaitu berhutang. Dan mereka mengatakan andaikan hutangnya ini kira-kira bisa dibayar, dia kebayang, oh saya kan nanti insya Allah selepas bulan haji ini saya dapat tambahan gaji misalnya. Maka bila kemungkinan besar dia bisa membayar, maka tidak mengapa dia berhutang. Adapun bila dia kesulitan, maka lebih baik tidak. Nah, ini juga menunjukkan betapa besarnya sunnah dari udhiyah ini, sehingga tetap dianjurkan walaupun dia berhutang. Lalu juga bagaimana Pak, misalnya ya, sapi yang kita ini kan, ya, sapi yang kita potong, ini permasalahan dalam memotong, ya. Dia kabur dan masuk ke dalam sumur. Ya, ini kejadian ya di beberapa tempat. Dan seseorang tidak bisa kemudian mengeluarkannya. Nah, ini dievakuasi. Atau memang kabur dan sulit untuk ditangkap. Ya. Ini ceritanya, katanya ini di Semarang. Akhirnya tukang sembelihnya masuk, sembelih di dalam sumur. Permasalahannya gimana kalau misalnya sumurnya airnya sedikit dan si sapi ini dia bisa berontak sehingga tidak memungkinkan untuk menyembelih seperti biasa. Para ulama mengatakan maka dia dibunuh dengan cara soid, dengan cara berburu. Yaitu dia sebagaimana berburu Pak, bisa ditusuk ataupun misalnya dipanah, ya, atau dikasih tombak. Pokoknya yang mengeluarkan darah, dibiarkan sampai kemudian dia kehabisan darah, ya. Kenapa? Ditembak ya, asal mengalirkan darah Pak, asal mengalirkan darah. Ini kan banyak nih Pak, setiap tahun ada saja yang kayak gini, ya. Terutama di daerah yang ada sumurnya, ya, masjidnya ada sumurnya. Ini kasihan sampai malam nih. Sapinya masuk ke dalam. Nah, ini seperti ini. Ini kalau sulit buat kita menyembelih seperti biasa, maka bisa kita dengan cara soid, dengan cara kita berburu. Misalnya ada tombak atau apa, maka bisa ditusukkan. Ya. Lalu juga ada pertanyaan, bagaimana dengan cara stunning? Ya. Stunning ini pemingsanan Pak ya. Stunning seperti ini Pak ya. Jadi dia dibuat pingsan terlebih dahulu. Nah, dia dipukul di daerah sini. Nah, jadi pukulan ini menyebabkan otaknya bergeser sebentar, sehingga dia jatuh. Baru kemudian disembelih. Contohnya seperti ini sebentar. Yang prakteknya seperti ini. Stunning ini MUI sudah mengeluarkan fatwanya Pak, ya. Dan beberapa lembaga fatwa lain di negara-negara lain, contohnya Turki juga sudah mengeluarkan fatwanya. Boleh dengan syarat. Artinya apa?
Hal seperti ini diperbolehkan dengan syarat-syarat khusus, yaitu dia tidak melukai. Kalau tadi sampai berdarah ya, tidak boleh sampai berdarah. Atau yang kayak kita lihat tuh pakai palu ya. Kalau palu ini berlebihan ya. Bapak pernah lihat kan kemarin ya di WhatsApp ada yang pakai palu keras. Boleh asal tidak kemudian menyebabkan terluka, dan juga dengan syarat kalau dia sadar pemingsanan ini ya, prosedurnya sudah kemudian kalau ini di ini Pak ya, di Australia. Ini bukan yang cara yang syar'i, cuman kira-kira seperti itu stunningnya ya. Hanya saja yang diperbolehkan adalah yang tadi tidak menyebabkan terluka, dan dia dipastikan prosedurnya ini apabila misalnya beberapa menit kemudian dia bisa bangun seperti semula ya, tidak kemudian menjadi cacat, Jadi bila kemudian pemingsanannya hanya menyebabkan dia kehilangan kesadaran selama misalnya setengah jam, itu maka tidak mengapa ya. Saya pernah diceritakan sama orang komisi fatwa MUI, dia pernah khusus diajak ke Jepang sama yang produsen daging di Jepang untuk diperlihatkan proses stunning di di penyembelihan daging wagyu di sana ya, di Jepang. Antara lain mereka pakai seperti ini. Mereka pelajari, ternyata ya apabila memenuhi syaratnya dengan tidak melukai maka tidak mengapa. Adapun tadi Pak, ada kita tadi nahar ya, mungkin bapak-bapak ada yang pernah lihat atau ada yang belum. Kalau unta ini nahar seperti ini Pak ya. Nahar ini cukup dia dipangkal dari lehernya. Cukup kalau di ini pakai pisau, terkadang dahulu dia lebih mudah dia, cuman langsung ngocor banyak ya. Cuman dipangkalnya saja. Nah ini cukup dicolok saja terkadang, dipangkal lehernya. Kalau dahulu para sahabat pakai tombak antara. Nah itu Pak, cukup dicolok saja ya, langsung jatuh dia. Nah itu cukup dicolok saja, itu nahar namanya. Kalau yang barusan masih di seperti sembelih, kalau ini cukup dicolok saja, langsung darahnya, masya Allah keluar. Ini yang namanya nahar. Makanya yaumun nahar itu hari hari penyembelihan untuk unta, yaitu tadi dengan cara di nahar. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau dikoreksi, silakan Pak.